halaman berapa, Ustazah? Halaman 33 di peta. Oke, sudah recording. Saya akan awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti pelatihan terakhir ini yang keempat ya pada hari Jumat tanpa adanya suatu halangan apapun. Kalau memang ada kesibukan, kita bersyukur masih tetap bisa menyempatkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sempat hadir di meeting online ini, dan yang belum hadir juga tidak masalah karena nanti akan ada rekaman. Tentunya kita bisa memaklumi karena kesibukan Bapak Ibu yang tentunya berbeda-beda. Ada yang sibuk tetapi bisa menyempatkan, ada yang sibuk belum bisa menyempatkan, tidak masalah. Yang terpenting nanti yang belum sempat hadir bisa menyimak di rekaman. Tentunya ini adalah ilmu dan kita sebagai guru tetap semangat untuk bisa belajar hal-hal yang baru. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini adalah pelatihan yang terakhir pada hari Jumat, dan tentunya saya ulangi lagi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Di awal dijadwalkan pada jam 13 sampai 14, namun karena banyak sekali agenda yang kami laksanakan, yaitu kami merupakan tim yang harus menyiapkan ratusan device ya, device alat belajar. Bagaimana device itu kita setting, lalu ketika kita kirim ke peserta didik kita, kita bisa maintenance ya, kita bisa mengatur aplikasi apa yang boleh diinstal, aplikasi apa yang harus dibuka, dan kita juga bisa menonaktifkan device tersebut ya, kita sebut alat belajar dari jarak jauh, sehingga alat belajar tersebut kondusif walaupun mereka ada di rumah dan kita ada di sini. Tentunya itu banyak sekali yang perlu kita siapkan. Maka dari itu, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang tadinya jam 13 sampai 14 berubah menjadi jam 10 sampai jam 11 insya Allah. Sekali lagi kami memohon maaf. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat pada pelatihan pada hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan izin share konten ya. Kita akan melihat kembali matrik pelatihan pada hari yang keempat. Saya akan izin share screen. Sedang loading. Oke. Oke, layar saya sudah nampak Bapak Ibu sekalian? Sudah ya? Oke. Oke. Saya akan masuk ke matrik. Metriknya, oh ya masih baru loading. Ini dia metriknya.
Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi diawali dari MIC, kemudian Microsoft Teams, kemudian Microsoft Form, lalu kemarin belajar tentang Microsoft Sway, OneDrive, Office Online. Dan sekarang nih kita akan belajar bagaimana cara membuat kelas notebook. Jadi sebenarnya di situ di Office 365 itu ada dua ya, OneNote, kelas notebook. Nanti kita OneNote-nya yang kelas notebook. Seperti itu, karena akan ada perbedaan. Dan untuk apa yang dikumpulkan ya sama, tautan kelas notebook dikumpulkan di penugasan. Nanti silakan Bapak Ibu sebenarnya bisa berkreasi ya, hanya saja kami akan mempermudah. Pokoknya di dalamnya ada identitas peserta, kemudian form yang pernah dibuat. Nah, 100 poinnya. Dan semua tugas-tugas ya bagi Bapak Ibu yang dari awal belum sempat mengerjakan tugas, jangan khawatir ya. Karena batas akhir pengumpulan tugas itu pada hari besok ya, hari Sabtu, tanggal 24 Juli. Adapun setelah ini, kami memohon waktunya untuk bisa mengoreksi pekerjaan-pekerjaan daripada Ibu sekalian. Dan tentunya insya Allah kalau sudah siap, kami akan mengirimkan administrasi berupa undangan ataupun sertifikat. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu bertanya ya berulang-ulang. Insya Allah kalau sudah jadi akan kami kabari. Kami pun sadar ya hal itu tentunya kita sama-sama butuh seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan mempraktekkan terlebih dahulu karena tadi ada yang bertanya, Bapak untuk redeem code-nya bagaimana? Nah, silakan Bapak Ibu masukkan saja di MIC seperti itu. Microsoft. Nah, ini di MIC. Microsoft.com. Assalamualaikum Pak, Bu. Oke, waalaikumsalam Bapak Torik. Nah, silakan. Jadi bagi kemarin nih, kemarin kan berarti kan sudah ada 2 redeem code. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lupa, masukkan saja ke situ. Jadi masukannya 2 kali. Kalau misalkan sekarang nih, berarti kan ada redeem code baru nih. Tadi sudah saya copy juga tuh di pertemuan yang keempat. Nah, silakan masukkan ke redeem code-nya. Sama ya, silakan lihat video tutorial yang sudah saya buatkan bagaimana cara login ke MIC, lalu masukkan redeem code. Termasuk di situ juga cara mengunduh itu transkrip ya, transkrip lencana Bapak Ibu kursus secara mandiri di MIC Learning Path gitu. Nah, silakan nanti diupload. Semuanya tugas ya itu pada tanggal 24 Juli jamnya 23.59 WIB. Kalau misalkan lebih dari ini gimana? Diterima tidak? Tetap diterima Ibu. Hanya saja nanti kita akan mempertimbangkan bagi yang tepat waktu tentunya skornya lebih tinggi kan, artinya kan ya bagus seperti itu. Kalau misalkan telat, ya tentunya kita akan memilih unsur keadilan ya, unsur keadilan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan belajar ya OneNote Class Notebook. Kenapa hari ini hanya satu saja ya? Karena ini sedikit panjang dan Bapak Ibu harus fokus langkah per langkahnya. Tetapi mungkin saja daripada Bapak Ibu sekalian ya, kami tidak menutup diri, mungkin saja sudah banyak yang tahu ya, Maka dari itu nanti setelah pertemuan ini Bapak Ibu bisa saling sharing bagaimana dan bagaimananya. Oke, langsung saja. Saya akan membuka browsernya ya. Lalu Bapak Ibu seperti biasa. Jadi kalau MIC Bapak Ibu ketik microsoft.com ya. Tetapi kalau produk-produk Office 365 Bapak Ibu masuknya di office.com. Jadi beda ya Bapak Ibu ya.
Kalau MIC pelatihan-pelatihannya di microsoft.com, tetapi kalau misalkan, ini saya perbesar ya, produknya di Office 365. Jadi beda. Ini untuk teori, ini untuk produknya. Banyak sekali beberapa itu ya menu ya, silakan. Oke, nah nih. Silakan Bapak Ibu bisa pencet di sini di panel kiri nih, atau nih di bagian bawah nih. Nah, ini ada kotak 4 ya, satunya itu bisa di sini ya. Bisa juga di atas ini. Ini adalah 9 titik ajaib ya, 9 titik ajaib. Oke. Saya akan memilih 9 titik ajaib. Klik saja. Nah, terus di sini ada OneNote. Ibu jangan milih yang ini ya. Yang akan kita pelajari itu adalah ini, kelas notebook. Bedanya apa? Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor ya. Kita hari ini fokus ke kelas notebook. Kenapa? Ini dipilih dan ini dibelajari. Klik ya, sembari klik ya. Nanti ada menu kolaborasi, ada menu pustaka, library, dan anak-anak bisa menulis, kemudian Bapak Ibu juga bisa menulis dalam waktu bersama-sama. Akan menjadi sebuah catatan kelas. Makanya kelas notebook, catatan kelas saat pembelajaran daring tentunya ya, yang Bapak Ibu laksanakan bersama-sama dengan siswa. Oke, tadi sudah saya klik ya, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tampilannya seperti ini. Lalu apa yang kita pilih? Karena kita belum membuat satu file ya, OneNote Class Notebook, maka kita tidak memilih ini. Kalau misalkan kita sudah pernah membuat, ya kita pilih ini. Nanti cara membukanya ya dari sini. Dari sini nanti silakan Bapak Ibu pilih kelas notebook kelas mana nih, misalkan kelas 11 IPA 1, kelas 12 IPA 1, nanti di sini nih. Kalau misalkan ingin meng-add or remove teacher, nanti menunya di sini. Add or remove student di sini. Nah, kalau ingin membuat create a class notebook, nah, silakan diklik di sini. Saya perbesar. Ini dia. Klik, nah gitu kan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lalui ya dari nomor 1 sampai nomor 7. Oke, kita akan bersama-sama membuat langkah-langkah ini ya, artinya melaksanakan langkah-langkah yang ditampilkan di kelas notebook. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ingin mencatat, silakan dicatat di notepad-nya di HP atau apa, karena langkah-langkah ini harus dilaksanakan dengan benar. Karena kalau misalkan tidak benar nanti khawatir di filenya nanti itu bermasalah seperti itu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu tentunya ada juga yang sudah familiar atau ahli, maka dari itu nanti bisa bareng-bareng bersama saya sharing ya, sharing pengetahuannya. Karena tidak menutup kemungkinan kami pun masih banyak ya, banyak kekurangannya di dalam hal ini seperti itu. Oke, add new book name ya. What's the name of your class? Jadi apa nih nama kelas kita? Misalkan for example biologi 3 periode 2. Misalkan kita akan membuat sebuah kelas, misalkan kelas mahasiswa. Nah, misalkan mahasiswa matematika ajaran 21-22. Nah, misalkan seperti itu kan kelas mahasiswa matematika tahun ajaran 2021 sampai 2022, kemudian ruang misalkan, ruang 1A misalkan. Nah, ya udah. Di next. Jangan pencet di sini karena di sini tidak aktif nih tombolnya, tetapi pencet di sini next. Nah, ternyata notebook name can include any of their character. Berarti tidak boleh menggunakan karakter ya. Jadi ya udah
ini aja berarti SD gitu sampai dengan gitu kan. Atau misalkan tahun 2000, nah dah ini saja. Nah, ini. Ya udah. Nah, sengaja saya kasih karakter supaya Bapak Ibu bisa lihat, oh cara penamaan kelas itu tidak boleh pakai karakter. Nah, nih. Great, well create kelas mahasiswa matematika 2021 ruang 1A for you. Nah, ini nanti ada keterangannya. Oke, kita bahas satu-satu supaya Bapak Ibu yang belum pernah mencoba supaya tahu. Bagi Bapak Ibu yang sudah tahu, kami mohon maaf izin untuk memberi penjelasan seperti itu. Kalau misalkan penjelasan kami berbeda dengan pemahaman Bapak Ibu yang sudah paham, ya nanti bisa saling sharing seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengetes. Suara saya masih terdengar dengan jelas, Bapak, Ibu? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Masih Oke. jelas. Oke, siap. Terima kasih. Nah, ini saya akan berbesar. Collaboration space. Jadi ini adalah satu panel ya. Nanti di OneNote book-nya itu akan ada panel collaboration space. Jadi di sini nanti student and teacher can work together. Jadi nanti di space ini ya, space kolaborasi, nanti guru dan siswa bisa bekerja bersama. Misalkan gurunya membuat sebuah produk ya berupa video. Silakan anak-anak komentari ya. Nanti anak-anak bisa langsung mengomentari di bawah video yang guru beri di space collaboration space ya, di panel collaboration space ya. Nanti di sini keterangannya gini nih. Nah, teacher can edit the content. Nah, student can edit the content. Jadi guru dan siswa ya bisa saling mengedit. Kenapa? Karena ini adalah panel kolaborasi. Nah, sekarang panel berikutnya. Content library ya. Jadi di sini adalah sebuah panel yang di dalamnya khusus untuk materi-materi bahan ajar ya. Publish short ya. Jadi ini materi kursus ya yang di-publish ya, yang di-share ya ke siswanya seperti itu. Nah, nanti di sini keterangannya panel ini ya, content library itu hanya guru yang bisa mengedit ya, teacher can edit the content. Nah, kalau student hanya bisa melihat saja, can only view the content. Nah, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu bingung ya, kalau panel ini semuanya bisa mengerjakan, kalau konten ini ya guru saja yang bisa mengedit, karena nanti guru yang bakal banyak ya memberikan konten misalnya ya PowerPoint, nanti masukkan saja ke sini sebagai bahan ajar video-video, nah, guru-guru siswa hanya bisa melihat seperti itu. Nah, kemudian untuk di sini teacher only section. Nah, jadi nanti saya akan perkecil dulu. Nah, mohon maaf. Jadi nanti ketika kita sebagai guru, panel ini akan muncul. Ya, panel ini akan muncul. Nah, ini private space for teacher. Ya, di sini nanti teacher bisa mengedit ya, can edit the content. Tapi student cannot ya, can view the content. Jadi student ini tidak bisa melihat. Jadi nanti akan ada perbedaannya. Insya Allah nanti akan saya perlihatkan tampilan seorang guru bagaimana, tampilan seorang siswa bagaimana saat membuka kelas notebook seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan tampilannya guru, nanti di sini juga ada ya, student notebook. Nah, tetapi nanti kalau misalkan hanya seorang siswa, panel ini nih tidak ada. Oke, langsung saja oke. Ya udah langsung aja next. Jadi ini tuh hanya sebatas keterangan ya Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, di sini nih, add another teacher. Oke. Saya akan karena di sini saya selaku guru ya dan tidak ingin ada guru lainnya, ya udah kosongin saja Bapak Ibu. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan guru lainnya, silakan nanti dimasukkan ke sini. Emailnya ya sama ya, domainnya harus sama gitu.
Oke, saya next-kan. Maksudnya saya tidak akan memasukkan seorang guru di sini. Tidak akan ya. Kalau misalkan ingin, ya silakan Bapak Ibu masukkan saja di sini. Jadi sama seperti memasukkan seseorang di kelas tim kita ya, mau student atau mau teacher ya. Untuk pengetikannya sama. Nah, sekarang add student name ya. Oke. Saya akan memasukkan ya akun guru inovatif saya yang lainnya. Guru inovatif.net. Oh. Oke. Nah, ini nama tampilannya ya, display name itu Mr. Lam. Jadi secara otomatis akan muncul nih. Saya arahkan tuh kan. Saya arahkan. Di situ ya Mr. Lam 99@guruinovatif.net. Nah, ya udah kita klik saja Ibu, Bapak sekalian, langsung next. Atau ada lagi nggak yang ingin saya masukkan? Ayo. Saya ingin memasukkan siapa ini yang di sini? Yang ingin dimasukkan? Ayo, siapa Bapak Ibu? Umi, Ibu Umi Winanda Rianti. Oke, saya akan memasukkan ke sini. Ibu Umi. Umi. Oke, Winanda Rianti. Ini SMPD. Oke, nah. Kemudian siapa lagi? Mas Alam. Oh, Ibu Rita ya? Ibu Rita Firda. Ibu Rita Wirda. Secara otomatis akan ada di sini. Kayaknya yang di atas ya Ibu ya, yang 1, 2, 3 ya. Yang oke. Akunnya masalahnya 2 ini. Iya. Kemudian siapa lagi? Pak Torek. Pak Torik. Oke, Pak Torik. Terima kasih, Bu. Aduh, untuk akunnya ini Torik Amar ya, Bapak? Iya, Pak. Oke, Bapak Coba. Torik Amar. Oke, cukup ya, 4 sajalah ya sebagai praktek ya, sebagai praktek. Oke, saya akan klik next. Klik next. Oke, akan muncul kita disuruh desain ya, desain private space. Jadi ini adalah space desain yang dilakukan oleh guru ya untuk nantinya menjadi menu-menu OneNote class notebooknya siswa. Itu bahasanya. Oke, di sini bahasa Inggris ya untuk defaultnya ya. Silakan kita bisa ngeklik ya atau bisa menghilangkan ya. Remove nih ada silang ya, tanda silang. Oke. Handout ya. Handout saya akan mengubah supaya bahasanya familiar ya. Itu kan bahasa Inggris. Nah, bahan ajar misalkan. Saya akan membuat menu ya yang nantinya akan tampil ya di siswa-siswinya ya. Bahan ajar seperti itu. Nah, kemudian di sini ya misalkan catatan. Oke. Kemudian di sini misalkan homework itu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Sekarang mah tidak boleh ya Bu ya. Harus selesai di sekolah gitu kan. Nah, ini kuis misalkan, kuis. Bapak Ibu juga bisa ya add section ya. Bisa itu misalkan di sini PAS misalkan, PTS misalkan. Di sini misalkan PAT nah, atau PAS dan nggak boleh karakter. Gitu. Misalkan di sini PAT misalkan. Tambah lagi boleh, lain-lain misalkan. Mungkin saja ada
sesuatu yang tidak sesuai dengan temanya, nah, masukkan saja ke sini. Oke, sudah nih. Ya, ini section-section yang kita rangkai, yang kita desain ya, yang nantinya akan muncul di setiap siswa, seperti itu, Bu. Oke, saya akan menuju ke sini lagi nih. Nah, dan saat tadi desain itu nih, student notebook ya. Oke, saya perbesar. A private space for each student. Jadi setiap siswa itu akan memiliki sebuah menu privat. Ya, menu yang tidak bisa nih. Teacher itu bisa mengedit kontennya, tetapi student can edit his or her own. Jadi hanya bisa mengedit miliknya, yaitu konten miliknya, tetapi dia tidak bisa melihat ya the other ya, view others notebook orang-orang lain, artinya siswa-siswa lain. Jadi privat seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini nih kita sudah desain seperti ini nih. Sudah cukup saya rasa. Ya udah next saja. Oke, ini dia nih. Tampilan notebook seorang siswa, seorang guru, teachernya nih. Nih. Welcome ya, welcome collaboration space. Nah, tadi yang tadi saya sampaikan kan, ada collaboration space, kemudian content library, ya, teacher only, jadi hanya ada teacher saja. Nah, tadi kan sudah saya masukkan tuh. Nah, ini Mr. Lam sebagai murid ya, sebagai murid, akun saya yang satunya, kemudian Ibu Umi, Ibu Rita, Bapak Torik. Ini adalah teachers ya, notebook tampilan ya, tampilan notebooknya guru. Nah, lalu untuk tampilan notebooknya siswa bagaimana? Ini dia. Tuh, kan? Hanya dirinya saja yang nantinya akan ada menu-menu yang sudah tadi kita desain. Bahan ajar, catatan, pekerjaan rumah, kuis, dan lain sebagainya. Mereka yang tidak bisa melihat kontennya guru nih, teacher only ya, teacher only. Jadi kan hanya guru, ini nggak ada. Dan mereka tidak ada nama siswa lain. Karena apa? Ya miliknya sendiri yang bisa mereka lihat. Tetapi kalau guru semuanya bisa kita lihat. Oke, sudah yakin? Kita klik tombol create. Oke. Tunggu ya, this may take a few minutes. Kita tunggu. Sesuai dengan ada berita miring ya, lebih baik pakai produk sebelah saja karena lebih ringan. Kalau di produk ini lengkap sih lengkap, tetapi berat karena semuanya terintegrasi menjadi satu. Ya, ada kelebihan kekurangan. Sekali lagi kami tidak fokus untuk membahas itu. Bapak Ibu silakan bisa bijak dalam memanfaatkan ilmu yang sudah Bapak Ibu ketahui. Inginnya menggunakan ini silahkan, inginnya menggunakan ini silahkan. Yang terpenting tujuan kita adalah anak-anak didik kita bisa mencapai ya, mencapai apa yang ditetapkan oleh negara kita seperti itu. Tujuan pendidikan kan untuk membentuk generasi bangsa yang berketuhanan, yang Maha Esa dan sebagainya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu, ya sudah selesai. Your notebook kelas ini is ready for you. Nah, lalu di sini nih saya jelaskan supaya Bapak Ibu memiliki pengetahuan yang sangat lengkap. Oke, jadi di sini nih ya saya perbesar lagi, Oke. Open in OneNote. Ini adalah saat Ibu ingin membuka buku yang tadi kita desain di aplikasi yang sudah kita download. Ya. Jadi nanti kalau ingin mencet ini ya silakan Ibu harus memencet download dulu ya, download the class notebook add-in ya. Add-in. Tetapi kalau misalkan nggak mau download lah, nanti komputer saya memorinya penuh gitu. Nah, silakan nggak apa-apa. Di sini juga ada fasilitas untuk open in OneNote online. Nah, silakan Bapak Ibu klik atau klik kanan open link in new tab.
Oke. Kalau back to home ya silakan ini. Di sini sebenarnya juga sama nih, get interaction interaktif ya, training. Itu nanti silakan Bapak Ibu bisa secara mandiri belajar. Ini dia nih kan, judulnya sudah ada nih. Kelas Mahasiswa Matematika 2021. Oke. Saya akan mencoba ya join ya pakai device-nya saya yang satunya ya. Akan mencoba join. Nah, tampilannya sambil kita menunggu ya, menunggu untuk penuh semuanya nih. Ini masih loading nih. Masih loading, belum selesai ya, nih, selesai. Oke. Saya harus masuk ke timnya dulu biar nanti bisa join. Supaya nanti bisa share konten juga. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah. Nih, ini adalah tampilan kami ya, tampilan saya sebagai guru nih. Ada nih welcome ya, welcome to class notebook. Ini bisa diedit ya, bisa diedit. Misalkan judulnya bisa kita edit. Selamat datang anak-anakku. Nah, gitu misalkan. Yang cerdas. Ya ini juga bisa kita hapus ya. Ini adalah default-nya dari mereka ya. Bisa kita hapus ya, bisa kita hapus. Misalkan ini opening-nya, artinya prolog saat anak-anak langsung ini bisa kita hapus ya, bisa kita hapus. Nah, sedikit lola. Oke. Ya udahlah, saya nulis di sini aja. Nanti bisa dihapus. Misalkan Assalamualaikum WRWB. Ya. Ini adalah kelas catatan kita. Silahkan digunakan dengan semestinya. Gitu, nah, misalkan. Terima kasih. WRWB. Nah, udah. Nah, ternyata saya nggak support ini. Saya pakai tablet nggak bisa masuk ke join itunya. Ya udahlah, nanti mungkin saya harus minta bantuannya nih Bapak Torek atau Ibu Rita supaya nanti bisa share konten. Nanti tampilan di Bapak Ibu bagaimana seperti itu. Oke. Ya udah. Kolaborasi space. Ya ini. Ini adalah satu panel di mana guru dan siswa bisa saling mengedit ya. Guru dan siswa bisa saling edit nih, ini sebenarnya bisa ya, bisa kita ubah ya. Ini template ya. Misalkan ini ruang kolaborasi. Nah, saya sih sebenarnya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu ya untuk membuktikan bahwa ini adalah panel yang bisa digunakan ya oleh guru dan siswa berkolaborasi. Cuma ini bisa nggak ya saya bagi dua ya, mungkin oke seperti ini saja mungkin ya. Saya akan buka browser saya yang satunya. Semoga saja bisa. Supaya Bapak Ibu tahu gitu ya, Bapak Ibu tahu. Kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah tahu tidak masalah seperti itu. Tapi saya anggap itulah ya artinya biar lengkap ya, biar lengkap apa yang kami sampaikan. Oke, ini sudah. Saya akan membuka Oke, buka sini dulu. Nah, gimana cara supaya siswa-siswa kita bisa mengisi ruang kolaborasi ini? Ya silahkan kita share dulu
share. Share. Loading. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, seperti biasanya kalau hanya people in Guru Inovatif saja yang bisa membuka, ya silakan ini. Kalau misalkan anyone, ya semuanya bisa membuka gitu. Atau spesifik dan sebagainya. Oke, saya akan menggunakan ini saja ya. Allow edit ya. Tidak perlu kita itu khawatir nanti kelas yang sudah kita buat nanti diacak-acak oleh orang lain. Tetapi ingat Ibu, sebenarnya ini tidak perlu diklik ya. Karena ini nih Mr. Lam itu sudah secara otomatis bisa berkolaborasi karena sudah menjadi siswanya gitu. Jadi langsung saja copy linknya saja. Copy linknya saja. Oke, kita copy di sini, kita close, lalu akan saya buka browser saya yang satunya. Ini dari produk tetangga, mohon maaf. Oke, saya paste, lalu klik enter. Ya. Akan pop up ya, sign in ya, silahkan. Kita masukkan Lam 99@guruinovatif.net ya. Oke, lalu next. Kemudian masukkan passwordnya. Sign in. Oke. Sebagai informasi, saya tidak pernah ya menyimpan password saya, never ya, karena ini menjaga-jaga. Kemarin ada peserta ya yang tanya, kok tampilannya seperti ini? Ini nggak apa-apa. Ini adalah apakah kamu do this direct the number of time. Jadi saat Ibu Bapak masuk, apakah hal ini itu akan dimunculkan lagi atau enggak? Kalau misalkan dimunculkan lagi, ya ininya nggak perlu dicentang. Kalau misalkan dicentang, don't show this again. Jadi saat Ibu login, maka tampilan ini tidak akan muncul saat Bapak Ibu mencentang. Jadi ini nggak masalah, jangan dibikin pusing. Langsung aja yes. Gitu. Oke, nah ini kan langsung masuk nih. Kelas mahasiswa Matematika 2021 ruang 1A. Oke, saya akan seperti ini biar Bapak Ibu lihat. Ini adalah guru ya, teacher only. Ini adalah siswa. Kita tunggu kekuatan sinyal untuk pelatihan daring ini memang dibutuhkan. Kita tunggu. Nanti Bapak Ibu yang banyak yang sudah punya pertanyaan silakan dicatat ya, dicatat terlebih dahulu. Nah, ini kan. Nih. Tampilannya sudah berubah karena tadi sudah saya edit ya. Selamat datang anak-anakku. Nah, sebentar. Masih loading. Belum muncul semuanya. Tuh kan? Nih. Ini di sini lengkap karena guru. Nah, di sini siswa, hanya Mr. Lam saja. Ya, untuk Mr. Lam nih sebagai siswa di sini nggak bisa melihat catatannya guru gitu. Ini kan anak-anakku yang cerdas tuh kan. Ada. Nah, sekarang nih kolaborasi. Kita klik kolaborasi space ya. Ini loading, jadi mohon maaf Bapak Ibu, kami sudah mencari titik ya, titik di sekolahan kami yang memiliki sinyal tinggi. Nah ini dia, nah, ini sudah nih, nah ini kan,
Kolaborasi, ruang kolaborasi itu kan sudah muncul. Oke. Silahkan Bapak Ibu bisa melihat nih. Di sini into group project. Nah, di sini akan saya ketik ya. Saya guru tuh. Secara otomatis akan muncul di bagian sini. Semoga saja sinyalnya kuat. Tuh kan? Saya guru. Di spasi lagi di enter. Tuh. Nanti misalkan untuk siswanya, Ibu, ini Mr. Lam sudah ada di sini misalkan. Nah, tuh, akan muncul di sini ini. Ibu, ini Mr. Lam. Oke, saya ingin memantau apakah praktek saya ini masih kelihatan jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Jelas ada. Kelihatan. Terlihat dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, Allah ya. Oke. Oke, nah, kemudian di sini juga Bapak Ibu, oke, berarti ini untuk praktek kolaborasinya sudah cukup ya. Saya akan melanjutkan ke sini. Nah, untuk apa keterangannya tadi sudah saya sampaikan. Kolaborasi space itu apa, content library itu apa, itu. Nah, nanti Bapak Ibu juga sebenarnya bisa loh menambahkan sectionnya lagi di sini. Ini juga sama, menambahkan add pack. Nah, silakan nanti bisa dipraktekkan secara mandiri seperti itu. Ini nanti kita menyampaikannya dasarnya saja. Oke. Oke, ini di sini misalkan akan ada banyak bacaan-bacaan yang harus dibaca oleh siswa. Nah, misalkan di sini adalah kumpulan video pembelajaran. Nah, misalkan gitu. Ini bisa dihapus ya, tetapi nggak saya hapus karena biarlah ada di situ. Nah, misalkan belajar tentang mahasiswa matematika kan, belajar tentang perkalian misalkan, perkalian. Karena kan ini mahasiswa ini kan akan PPL ya, akan PPL di sebuah sekolah ya, sekolah dasar tentang perkalian. Nah, silahkan Anda simak dan pelajari video berikut. Di content library ini ya siswa hanya bisa melihat, tidak bisa mencoret-coret. Yang bisa mencoret-coret hanya ada di space kolaborasi. Oke, saya akan mencari sebuah video yang ada di YouTube misalkan. Misalkan yang ada di YouTube tentang perkalian. Saya tidak akan jauh-jauh, saya akan mengambil video di channel saya saja. Sedang loading. Lam FT manjada wajada konsep perkalian. Kok tidak muncul? Lam FT manjada wajada konsep perkalian. Oke, ini dia. Oke, langsung saja Bapak Ibu klik kanan, langsung copy link address. Nih, saya perbesar. Copy link address. Nah, di copy saja. Klik copy, lalu
pastekan saja di sini. Nah, Ctrl V ya, pastikan saja di sini. Secara otomatis ya, loading, masih loading. Tuh, ketika di space, secara otomatis videonya akan nampak di situ, gitu. Akan nampak di sini, dan di sini juga bisa Bapak Ibu putar ya. Oke, saya akan melihat kelas yang ada di siswa Mr. Lam. Ya, kita akan melihat di sini. Content library, oke. Di sini using the content, klik lagi. Nah, video pembelajaran. Nah, di sini nih tampilannya akan ada gitu. Dan siswa nggak bisa ngedit tuh kan, nggak bisa aktif nih. Gitu. Nah, ini cuma bisanya kopas-kopas doang. Oke, kita putar di sini. Tuh kan, jalan secara otomatis. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai guru, nanti silakan Bapak Ibu bisa melihat pekerjaan-pekerjaan setiap siswa-siswinya di mana, di menu mana, ya di panel tadi pekerjaan siswa. Jadi nanti siswa, nah misalkan kuis, kan jalan. Ini saya pause saja. Oke. Maaf Pak, suaranya putus-putus ya. Oh, gitu ya. Ya ini dia. Jadi siswa saat ada kuis ya silakan nanti dikerjakan di sini. Nanti kita bisa mengoreksi ya pekerjaan siswa-siswi ini sesuai dengan menu-menu yang sudah kita buat. Misalkan mengerjakan kuis berarti ada di sini ya. Silakan ibu-ibu ngoreksi ini adalah PAT. Nah, silakan nanti dikerjakan di sini gitu. Nah, adapun nanti Bapak Ibu jangan khawatir ya. Bapak Ibu nanti untuk membuat soal-soalnya ya silakan Bapak Ibu bisa saja nanti dimasukkan ke sini nih. Nah, content library, misalkan tadi video pembelajaran, ya kan? Sebentar, video pembelajaran. Di sini nanti silakan Bapak Ibu add page ya. Nah, di sini ditulis misalkan tentang klik kanan, lalu di sini ada apa ini? Nah, cara mengubah namanya di mana ya? Oh, mengubahnya di sini, Bu. Sorry. Jadi Microsoft itu pengubahan nilai itu tidak ada menu rename. Di OneDrive juga tidak ada menu rename. Mohon maaf, ini saya baru menyampaikan. Jadi saat pengubahan nilai ya diketik dulu. Misalkan di sini tentang soal kuis misalkan. Nah, akan berubah. Jadi tidak ada menu rename tuh kan. Ketika klik kanan nggak ada menu rename. Adanya menu copy ini. Jadi rename-nya ya dari sini gitu. Langsung judul misalkan ini soal PAT. Nah, kemudian misalkan nih kuis ya, kuisnya Bapak Ibu ya bisa langsung saja misalkan ini. Kerjakan soal ini dengan benar. Nah, misalkan. Langsung saja Ibu bisa membuka di sini akan saya ambil sebuah Microsoft Form ya. Nanti akan saya copy di situ linknya.
Kilo berapa? Oke, saya sign in lagi. Sesuai dengan waktunya, sekarang pagi, makanya good morning. Oke, saya akan mengambil nih pekerjaan Bapak Ibu yang sudah masuk ya, sudah saya revisi, maksudnya sudah saya koreksi ya, sebagian ada yang belum, mohon bersabar. Kami butuh waktu untuk mengoreksi. Mana nih? Ya, nih. Microsoft Form. Nah, nih, formulir praktek kemarin kan? Silakan diklik saja. Oh, mohon maaf, bukan di sini. Tetapi di sini. Titik 3 nih kayaknya. Oh, bukan. Karena ini adalah recent. Berarti harus saya buka dari sini. Microsoft Form. Klik dulu di sini, di panel kiri ya. Oke. Jadi bukan di recent ya, bukan di recent ini, tetapi kita masuk dulu all my form. Karena kan recent itu kan hanya sebuah apa ya, menu yang di dalamnya memuat file-file yang baru saja kita buka. Nah, di sini misalkan praktek. Kita copy, kita klik. Nah, harus loading dulu, harus sign in lagi. Nggak masalah, kita klik. Ya. Kita hanya ingin ngopi linknya. Nanti kita masukkan ke kelas ini. Oke, kita klik share. Share. Langsung saja kita bisa menyingkat ya, menyingkat URL-nya. Sudah di copy, langsung ke sini. Copy di sini. Klik. Nah. Kita space. Akan tampil di sini ya, ini tampilannya Microsoft Form ya, secara otomatis. Di sini akan ada gitu. Nah, nih. Jadi nanti setelah siswa mengsubmit, ya silakan Bapak Ibu ambil nilainya ya bukan dari OneNote lagi ya, tetapi dari Microsoft Form seperti itu. Dari sini nih, respon ya, respon seperti itu. Nah, kebetulan ini belum ada yang pernah mengerjakan, jadi nggak ada. Oke, Bapak Ibu, itulah terkait OneNote kelas notebook. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semuanya. Ternyata ada aplikasi seperti itu dan tidak perlu kita memakai buku gitu kan, tetapi bisa kita manfaatkan aplikasi ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu siapa ya? Andi Heriati, Pak. Oke. Ibu Andi Heriati. Ya, bagaimana Ibu? Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau kita menggunakan Microsoft 365 ini harus menggunakan email guru inovatif ya, Pak? Oke. Untuk siswanya gimana, Pak? Oke, terima kasih Ibu. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, cara login ke Microsoft Teams itu bisa pakai domain sama. Kalau misalkan domain sama, secara otomatis akan masuk. Tetapi kalau domainnya beda, maka tidak secara otomatis masuk. Ya sedikit apa ya, ada kerjaan sedikit lah. Artinya gini, ketika Ibu ya memakai domain guru inovatif, anak-anak bisa kok pakai Google ya, pakai Gmail yang tentunya mereka sudah login ke
Microsoft ya, ke Microsoft. Nah, nanti silahkan di input ya, di insert secara manual. Nanti anak-anak akan mendapatkan sebuah undangan ya, undangan dari email mereka. Nah, silakan mereka diklik. Setelah diklik nanti akan ada verifikasi. Nanti akan masuk. Nah, sehingga nanti anak didik ibu bisa masuk ke situ. Tetapi saran saya, silahkan Bapak Ibu kalau misalkan ingin menggunakan kelas notebook ini tidak memakai Gmail, karena Gmail kan itu kan produk Google ya. Silakan Bapak Ibu masuk saja ke office.com. Nanti di situ ada apakah Anda punya akun, kalau misalkan belum silakan, kalau ingin membuat silakan. Gitu ya, kayak kita masuk ke Google kan, kalau misalkan belum punya akun akan diarahkan sebuah pack pembuatan akun seperti itu. Karena saat kita memakai akun Gmail, ternyata ada sebagian aplikasi yang tidak bisa kita akses. Tetapi kalau kita membuat akunnya di Microsoft, artinya sama-sama Microsoft, akan sedikit bisa ya. Walaupun kita tahu saat kita memakai fasilitas gratisan kan tentunya tidak powerful. Untuk akun-akun guru inovatif yang kita gunakan itu tipe A1 ya, tipe A1. Tipenya ada 3 Ibu, tipe A1, tipe A3, tipe A5. Akan tetapi akun kita yang merupakan tipe A1 itu sudah powerful ya, powerful. Sudah ada kapasitas 5 tera gitu, itu sangat powerful sekali. Sehingga sudah cukup ya, sudah cukup seperti itu. Oke, saya akan mencoba ya membuka perbedaan ya, perbedaan akun Office 365 A1, A3, A5. Nanti di sini juga sama nih. Saya akan mengeklik cara membuat akun Office 365. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya gitu. Nih, perbedaannya di mana nih? Ternyata pakai bahasa Inggris. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa searching ya, searching ya nih. Bandingkan paket ini. Oke. Nih, masuk aja ke sini ya. Nih, cara membuat akun. Nah, gratis, ada banyak. Ya, silakan. Nanti bisa dimasukkan secara manual. Seperti itu Ibu, aduh mohon maaf tadi Ibu siapa tadi? Andi Hiryati, Pak. Terima Ya, kasih banyak, Ibu Pak. Andi Heryati. Ya, oke, terima kasih banyak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Oke, sebelum saya menerima pertanyaan lagi, silahkan. Pengumpulan tugasnya apa? Ya ini, nanti untuk kelompoknya sama ya, kelompok yang menjadi siswa sama seperti kelompok pembuatan Microsoft Teams ya. Nanti biasa di-share kan ketemu tuh linknya nanti dimasukkan ke kantong penugasan asesmen yang ada di Microsoft Teams. Gitu Ibu, nanti akan saya lihat. Intinya silakan tulis identitas ya, di welcome-nya ini ya Ibu ya, di welcome-nya ini ya, di selamat datangnya, tulis identitas lalu form yang Bapak Ibu buat. Dah itu cukup ya. Sudah 100 itu poinnya. Nah, nanti di sini nih, misalkan selamat datang Mr. Lam gitu misalkan. Tulis misalkan aku Ibu Rita misalkan, saya Bapak Torik misalkan. Atau misalkan pakai bahasa Arab silakan. Misalkan bahasa Inggris, nah, silakan. Nanti di sini ada form. Maaf kalau Mr. Lam tuh dimasukkan sebagai apa, Mr. Guru untuk kolaborasi. Aditya Mustoha, sorry, mohon maaf. Oke, bagaimana Bapak Aditya? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. terdengar jelas ya, Mister? Jelas sekali Jelas. Bapak. Oh, jelas sekali. Oh, ya udah. Terima kasih kesempatannya untuk ini saya mau bertanya di luar konteks ya. Kalau misalkan Oke. ini kan rapat Teams ini kan maksimal berapa ini ya, berapa anggota ya Oke. maksimalnya? Oke, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Saya kemarin sudah bertanya bertanya kepada mentor saya ya yang di Microsoft. Ada yang mengatakan 350, ada yang mengatakan 250. Tetapi coba saya akan membuka chattingannya dulu. Kapasitas. Chattingan saya dengan Oke, kalau Bapak Ibu menggunakan akun Guru Inovatif ini ya, kapasitasnya hanya 150 attendant ya, hanya 150. Hanya saja keunggulannya ya, kita tidak dibatasi berapa lama kita melaksanakan meeting ya. 24 jam pun kita bisa. Kalau misalkan kita memakai produk lainnya kan 45 menit. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, untuk Guru Inovatif ini tidak terbatas. Silakan Ibu mau sampai yang bisa hadir itu 150. Akan tetapi Bapak Ibu juga bisa dimanipulasi ya supaya bagaimana caranya Microsoft Team ini ya saat kita live ya bisa kita streamingkan juga ke YouTube yang Bapak Ibu miliki. Adapun cara-caranya sudah tersedia ya banyak sekali di YouTube, banyak sekali di Google. Silakan Bapak Ibu searching. Ternyata banyak sekali ilmu yang perlu kita tahu seperti itu. Itu Bapak Aditya jawaban dari kami. Terima kasih, Mister. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya masih ada waktu ya, 3 menit lagi lah kurang lebih. Di sini nih ada Ibu Umi, ternyata ribet ya, butuh ketelitian. Ya harus ya. Kita pun. Terima kasih, Mister. Ya sebenarnya sih nggak ribet ya, nggak ribet. Untuk Mister Lam ini nanti dimasukkan sebagai guru lagi seperti kemarin itu. Ya, kenapa? Karena supaya saya bisa lihat konten-konten siswa-siswinya. Kalau saya sebagai siswa nanti saya nggak bisa lihat konten-konten yang ada seperti itu, Ibu. Siap, makasih. Oke. Ya, bagaimana? Intinya itu ya, Bu ya. Intinya sabar gitu. Kemudian sabar, kemudian rajin untuk membaca apa yang sudah disampaikan. Insya Allah mudah kok sebenarnya. Yang terpenting menyediakan waktu ya, cukup kok 5 menit saja. Lihat, besok nanti siangnya 5 menit. Gitu. Insya Allah akan selesai dengan sendirinya. Oke, seperti itu. Intinya kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami, dan kami pun mengucapkan terima kasih banyak atas segala kerjasama yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, yang sudah bersedia untuk menerima sedikit ilmu dari kami. Semoga saja nanti bisa Bapak Ibu gunakan dan Bapak Ibu praktekkan ya di anak didik Ibu sekalian. Oke, jadi nanti nih Bapak Ibu sekalian ya, setelah ini nih silakan Bapak Ibu yang dari hari pertama ya belum mengisi survei ya nih, hari ke-1 di sini ada link survei ya, silakan diisi. Hari kedua juga ada link survei, silakan diisi. Hari ketiga link survei, silakan diisi. Hari keempat link survei silakan diisi. Dan untuk redeem code-nya itu hanya dimulai di hari kedua, hari ke-1 tidak ada.
Hari kedua silakan diisi, hari ketiga silakan diisi, hari keempat silakan diisi. Bagi Bapak Ibu yang kemarin misalkan lupa belum memasukkan redeem code, ya silakan nanti bisa masukkan ke situs MIC ya, education.microsoft.com seperti itu. Nah, ini di sini sudah ada ya nih di sini nanti. Nah, nanti Bapak Ibu yang tadi baru gabung, saya lihat seperti itu, jangan khawatir. Nanti rekamannya akan saya upload sesuai dengan hari keberapa kita melaksanakan live meeting seperti itu. Di sini misalkan mau bertanya-tanya silakan masuk ke forum diskusi. Materi pelatihan itu nanti akan saya upload ya saat misalkan undangannya sudah selesai, penilaiannya misalkan rekap nilainya sudah selesai, nanti akan saya upload di materi pelatihan. Video-video tutorial akan saya masukkan di channel video. General itu semuanya ya, kalau ada nih kan misalkan nih masih berlangsung, kemudian nanti untuk rekamannya akan saya upload di sini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya, tentunya banyak sekali kekurangan dan kehilafannya, dan terima kasih atas segala kebersamaan-samanya. Ini sudah hari terakhir kita pelatihan, jam 11 lewat 1 menit, tetapi kami juga tidak menutup diri ya setelah pelatihan ini selesai. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan bertanya-tanya via grup WA ataupun di kelas tim, insya Allah semaksimal mungkin, semampu kami, tetap kami akan mencoba menjawab atau memberikan sebuah pengalaman kami ya, jika misalkan Bapak Ibu membutuhkan seperti itu. Intinya ini hari terakhir ya, silakan Bapak Ibu yang belum lengkap tugasnya silakan dilengkapi. Bagi yang masih kebingungan jangan malu untuk bertanya. Dan silakan sempatkan waktu 5 menit misalkan untuk membaca yang ada di kelas tim. Karena sudah saya buat ya sedemikian rupa mudahnya. Di sini channel general, ini ada forum, di sini juga ada rekamannya, lalu ada tugas-tugasnya di asesmen. Seperti itu, di situ juga sudah ada cara mengerjakannya dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena sudah lebih dari jam 11, saya undur diri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf seagung-agungnya. Kalau gitu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf lahir batin ya Pak. Hati ilmunya. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Torik, bagaimana Bapak Torik? Iya Pak, mau tanya sebentar aja. Ya, silakan. Ya, itu Pak, pengaruh redeem code terhadap transkrip kita itu apa gitu? Oh, jadi gini Bapak, untuk redeem code itu adalah sebuah kode yang diberikan oleh pihak Microsoft ya kepada kita bahwa kita menandakan sudah melakukan sebuah training. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan training akan tetapi redeemnya tidak dimasukkan, ya tidak dianggap oleh Microsoft seperti itu. Untuk pengaruhnya, untuk lencana-lencana itu tidak ada pengaruhnya. Hanya saja nanti Ibu Bapak direkap di sana, oh Bapak ini dengan akun ini sudah pernah melakukan training misalkan dengan Mr. Lam. Seperti itu Bapak Torik. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi training yang resmi ya harus menggunakan redeem code dari Microsoft. Jadi kalau misalkan tidak ada redeem code-nya ya berarti itu training ya bukan berarti abal-abal, bukan ya, tetapi training secara mandiri seperti itu, tidak resmi dari Microsoft. Seperti itu, Bapak Torik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Saya undur diri. Silakan, saya menunggu rekamannya selesai ya, Bapak Ibu sekalian.
Baik Pak, terima kasih. Undur diri juga karena ini Jumatan. Ya, makanya sampai jam 11 saja.